Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak yang di rumah. Bertemu lagi dengan Bu Fania dan Ko Hizky di sini. Kita akan bersama-sama memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan dengar ada panggilan Tuhan kepada setiap kita agar kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Dengar ya panggil nama saya, dengar ya panggil namamu, dengar ya panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta kepadanya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sebelum melanjutkan kebaktian kita pada hari ini, kita akan bersama-sama duduk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga semalam kami dapat bersama-sama beristirahat. Dan pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan yang pimpin setiap kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan hati yang sungguh-sungguh dan kami bisa memperoleh berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, Dunia mau tanya dulu sama Ko Hizky ya. Ko Hizky pernah nggak merasakan takut? Pernah. Oh pernah. Kenapa? Takutnya kenapa Ko Hizky? Jadi kalau keluar rumah, kadang itu suka ada ular. Ular. Jadi takut aja kalau digigit. Oh takut, berarti Ko Hizky takut sama ular, takut kalau digigit ular. Nah, anak-anak di rumah Dunia yakin semua punya rasa takut. Ada yang takut kalau lampu mati, ada yang takut kalau di rumah sendirian. Nah, tapi kita akan bersama-sama nyanyi lagu ini ya, sambil belajar lagu ini lagu baru. Di lagu ini kita diajarkan nggak perlu takut karena ada siapa? Karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Yuk kita akan sama-sama angkat pujian Jangan Takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Nah, jadi jangan takut pada apapun karena kita punya Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu, Firman Tuhan Ku Dengar. Kita buka hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan.
hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi kita akan menyanyikan lagu ini. Kita buka hati kita untuk bisa menerima firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yuk kita siapkan sikap kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Ripka. Mari Bu Ripka. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih untuk Bu Fania dan Ko Hiski yang sudah bersama-sama memuji Tuhan bersama dengan adik-adik semua. Nah, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama berbakti bersama dengan adik-adik semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur selalu. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik siapa di sini yang pernah merasakan takut? Mungkin ditinggal sama papa mama ya di rumah, atau mungkin kalian pas berjalan sendirian rasanya mungkin takut ya. Tapi kalian tidak usah kecewa ya, karena murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami ketakutan yang sama. Yuk kita baca ya di dalam Alkitab, di mana ya murid Tuhan Yesus yang pernah merasakan takut itu. Ya, kita akan buka bersama Yohanes. Nah, Yohanes 20. Ya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ya. Kita pada pagi hari ini akan bersama-sama mempelajari dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Nah, adik-adik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ditemani oleh Kak Indra. Ya, Kak Indra akan menjelaskan tentang cerita ini. Ya, yuk kita sama-sama mendengarkan ya. Nah, adik-adik, beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah. Apa sih Paskah itu? Paskah adalah kebangkitan Yesus. Apakah adik-adik pernah berpikir begini? Kenapa ya waktu Tuhan Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke sorga, tetapi dia masih ada di dunia selama 40 hari? Ya, ternyata untuk mempersiapkan para murid agar mereka mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Nah, seperti apa ya Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya? Di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19b, pada suatu hari, waktu itu sudah malam, para murid berkumpul di satu tempat. Pintu-pintu terkunci semua dengan rapat. Mereka bersembunyi di sana karena mereka ketakutan terhadap orang Yahudi. Kenapa ya mereka takut kepada orang Yahudi? Ya, mereka takut. Mereka berpikir seperti ini. Guru mereka saja sudah disalibkan oleh orang Yahudi. Bagaimana dengan nasib mereka? Sementara mereka juga adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka sangat takut. Di tengah-tengah ketakutan seperti itu, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berada di tengah-tengah mereka. Mereka menjadi heran. Ada di antara mereka yang berpikir, bagaimana ya Tuhan Yesus bisa masuk? Karena semua pintu kan terkunci rapat.
Itulah hebatnya Tuhan Yesus. Setelah dia bangkit, dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah teman-teman, lalu apa yang dikatakan Yesus kepada para murid? Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Wah, teman-teman tahu, damai sejahtera itu melenyapkan rasa ketakutan. Mereka menjadi sangat berbahagia waktu itu, karena Tuhan Yesus pun duduk di antara mereka dan menjelaskan bahwa dialah Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk semua orang. Yesus menunjukkan tangannya yang dipaku. Ia juga menunjukkan lambungnya. Semuanya ia ceritakan kepada para murid agar mereka yakin, percaya bahwa Yesus telah mati untuk keampunan dosa. Tetapi dia sudah bangkit dan menang atas maut. Tuhan Yesus pun memberikan damai sejahtera untuk kedua kalinya. Ia berkata, "Damai sejahtera aku berikan kepadamu." Tetapi damai sejahtera yang diberikan adalah damai sejahtera yang dihubungkan dengan pengutusan. Artinya, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera supaya kepada para murid dapat diutus ke segala suku bangsa di seluruh dunia. Mereka dengan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus, sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Adik-adik, Tuhan Yesus datang kepada para murid ketika para murid sedang dalam ketakutan. Bagaimana dengan kita? Apakah ada di antara adik-adik yang merasa takut saat ini? Atau merasa sedih? Atau merasa kecewa? Tuhan Yesus mau datang kepada kita. Dan kalau Ia datang, Ia memenuhi hati kita dengan damai sejahtera. Artinya kita tidak takut lagi, kita tidak sedih dan kecewa lagi, tetapi kita bersuka cita, kita berbahagia karena kita memiliki damai sejahtera di dalam hati kita. Bagaimana caranya ya? Kita harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Tapi bagi teman-teman yang sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hati, damai sejahtera Tuhan juga Ia berikan kepada kita agar kita berani bersaksi kepada semua orang bahwa Yesus sungguh hebat. Dia mati dan bangkit untuk kita semua. Nah, adik-adik, ceritakan kepada semua orang yang ada di sekeliling kita, kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada tetangga, bahkan semua orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan Yesus. Ingat ya, damai sejahtera yang pertama Tuhan Yesus berikan kepada kita agar kita tidak takut, tetapi kita juga diberikan damai sejahtera yang kedua agar kita bersemangat bercerita tentang kehebatan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, kalian sudah bersama-sama mendengarkan kan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Indra. Terima kasih ya Kak Indra yang sudah bersama-sama dengan kita semua untuk bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa? Damai sejahtera, ya. Damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita sekarang tidak usah takut lagi karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan damai sejahtera yang dari Tuhan diberikan pada kita semua selaku anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Filipi 4 ayat 7, ya. Filipi 4 ayat 7, jadikanlah ini pegangan hidup kita, ya. Yuk. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, berarti kita harus selalu memelihara hati dan pikiran kita supaya kita mendapatkan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama
beraktivitas ya. Nah, nanti kalian bisa mencari selembar kertas. Nah, selembar kertas atau karton ya. Nah, kita akan membuat sesuatu ya. Nah, ini dari lembaran ini kita akan lipat seperti ini ya. Nih, lipat seperti ini, kemudian dilipat lagi. Nah, dilipat ketiga kalinya seperti ini. Nah, sesudah seperti ini, kita bagi 3 ya. Lipat bagi 3. Nah, sesudah lipat jadi 3 seperti ini ya. Kita potong 1, 2 yang kedua. Ya, biar gampang. Nih. Nah, ini ya, sisanya ini kita nanti buang di sampah. Nah, seperti ini. Jadi apa ya ini? Kita buka. Nah, ternyata jadi salib. Ya, jadi salib biar mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Dari salib ini kita akan buat gambar ya, di tengahnya ini kita beri hati. Nih, ada spidol merah ya. Nih, kita warnain. Kalau nggak punya spidol bisa pakai pensil warna atau krayon ya, yang kalian punya apa di rumah pergunakanlah. Nah, hati ya, gambar hati. Nah, kita akan tulisin ya. Tulisin apa? Yesus cinta saya. Ya. Kemudian yang di sini saya cinta Yesus. Hati kan gambarnya cinta, ya kan? Nah. Kemudian yang di sini saya cinta Yesus. Nah, biar ingat ayat hafalan kita tulis yang di sini tadi apa? Filipi 4 ayat 7. Nah, seperti ini ya. Kita sudah jadi. Nah, ini bisa ditempelkan di kamar atau di mana yang bisa kalian lihat. Biar ingat selalu bahwa saya cinta Yesus. Karena Yesus cinta saya. Dan biar mendapatkan damai sejahtera, kita tulis apa? Filipi 4 ayat 7. Nah, ya, firman Tuhan pada pagi hari ini sudah kita dengar. Dan kita juga sudah membuat aktivitas dan ayat hafalan. Nah, kita jumpa minggu depan ya. Nah, sekarang kalian akan bersama-sama kepada Bu Fania, dan sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang selalu Tuhan berikan pada kami. Kami
tidak akan takut lagi karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur selalu. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan ya dengan cerita tentang Tuhan Yesus yang lain. Oke. Terima kasih Bu Ripka buat firman yang begitu indah. Nah anak-anak, tadi kita udah diajarkan kita nggak boleh merasa takut karena kita punya Tuhan. Tapi kalau rasa takut itu datang, jangan khawatir. Apa yang harus kalian cari? Yang harus kalian cari adalah Tuhan. Kalian harus berdoa supaya mendapatkan damai. Jadi rasa takut itu bisa hilang. Nah, untuk lagu penutup kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sekali lagi. Ke gunung tinggi ku naik, 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 mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, 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 mencari damai. Namun akhirnya damai, tiada ku dapati jua, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.